Jemaat Grow Center, kita ketemu lagi di Ini Dulu. Shalom, GC Jakarta, GC Manado, GC Bekasi. Shalom semuanya, apa kabar? Boleh tulis di kolom chat, diketik, kasih emoticon smile, emoticon nangis, sesuai dengan keadaan kita hari ini, apa aja boleh diketik-ketik. Ya, ketik jemaat perasaannya. Nah, nggak kerasa nih kok tadi. Kita udah seminggu aja, rasanya kayak baru kemarin ya, live streaming di Grow Creative and Community Pondok Pinang. By the way, itu kemarin itu kamu ikutan live ya? Ya, betul. Gue sih salut sih sama orang-orang yang terlibat langsung gitu, baik di stage maupun behind stage. Itu mereka kayak bayar harga banget sih. Dengar-dengar tuh di sono tuh pas lagi rapid ada cerita lucu. Iya benar. Nah, jadi kan semua volunteer yang bertugas tuh selain harus physical distancing, pakai masker dan harus rajin cuci tangan, itu juga wajib tuh namanya rapid test sebelum masuk ke ruangan live streamingnya. Nah, ada satu pengerja yang pas rapid test tuh kayak drama banget, tegang, kayak mau nangis sampai gigit-gigit anduk gitu. Padahal kayak kesehariannya tuh kocak banget dan pemberani. Tapi kayak kok tadi tahu nih. Gue tahu nih. Kayaknya sempat viral itu kemarin itu. Gue tuh kayak agak kasihan juga sih. Tapi kasihan sama anduknya. Ya, sakit anduknya ya. Iya, anduknya digigitin dulu. Supaya ini Bapak Ibu semua jemaat nggak penasaran nih ya. Coba kita lihat dulu nih si video yang satu ini. Check it out. Tuh lihat, baru mulai. Udah digigit tuh. Iya. Jadi ini dia ya anduknya itu korban. Ini temen gue yang satu ini luar biasa nih. Sering banget dia. Tangannya udah bolong berapa tuh, gue udah nggak tahu tuh. Karena dia tugas mulu kan. Setiap minggu ya, 5 minggu ya, lah itu kayak mesti di appreciate sih dia sih. Ya bener banget sih. Takut ya, tapi tetap gitu, rapid terus tuh anduk. Ya, pengorbanannya gitu ya. Bentar nih, gue punya video dia yang foto-foto dia yang sebelumnya. boleh. Ya, foto dia yang sebelumnya mana ya, bentar, gue cari. Waduh. Duh, lihat. Gimana gue gak mau kasihan sama anduk ya, anduk yang sama digigitin juga. Biasa loh, setia banget loh. Dia kemarin itu tuh sempat bilang, ini abis di ini boleh kayak kasih pramil, kita kasih loh pramil. Tapi udah keburu teler orangnya. Kayak abis donor darah ya, padahal darahnya cuma secuil. Gue kalau lagi kayak gini, gue kayak inget si Jacob pas lagi mau divaksin gitu, jadi iya. Ngomong-ngomong Kak, momen-momen lucu di gereja kita tuh nggak cuma yang tadi aja. Nah, ada banyak banget sebenarnya. Berhubung kita baru aja ngerayain ulang tahun GC, aku tuh jadi nostalgia gitu sama tahun-tahun ke belakang, terus kayak ketawa-tawa sendiri gitu. Nah, buat Bapak Ibu jemaat yang punya memori-memori yang berkesan juga selama di GC tahun-tahun kemarin, boleh tuh di-share di chat. Misalnya kayak encounter night atau full gabungan kayak gitu-gitu. Boleh deh di chat ya. Nah, buat aku ini ada beberapa video dan foto, kita lihat ya, sebentar aku cari. Nah, ini adalah Leaders Camp di Bandung. Rame banget ya, kita bisa lihat di situ ada Pastor Andi, masih ada tuh yang tadi tuh Daniel Chavin, kayak gitu. Nah, di Leaders Camp ini juga kita ada Amazing Race nih. Jadi kita keliling Bandung, kita ikutan game, kita ke pos-pos gitu, dan di sini juga kita banyak kasih makanan ke yang kurang mampu gitu. Terus, abis itu kita ke Grow Children. Ini ada main game banget.
ada foto bersama semua kakak-kakak Guardians Grow Children gitu, seru banget sih ini 2018. Terus ada juga Spectrum. Nah, ini juga Mana yang blue? tetap ya Bapak Ibu Jemaat, aku masih mau lihat yang punya memori-memori berkesan gitu. Nah, gimana nih kalau Kote nih? Punya dong. Gue juga punya nih. Coba kita lihat ya, yang momen berkesan juga. Nih, yang pertama waktu kita lagi couple escape perdananya Grow Center. Punya gue, nih gue di mana ya? Oh, ini di ujung jagain pohon. Terus momen yang berkesan lagi, ini waktu kita lagi nobar. Wah iya. Satu studio nih, kita nonton semua member cool kalau gue nggak salah ya. Kayaknya sih bener sih member cool. Nah ini yang tahun lalu. Tapi sayangnya gue nggak ada tuh yang itu tuh yang video pas Pastor Nico lagi pakai jaketnya kita gitu. Itu momen banget sih gitu. Iya bener banget sih. Wah seru banget parah. Nah 9 tahun ini bukan waktu yang sebentar. Banyak suka duka yang kita alamin bareng-bareng tentunya. Nah buat aku sendiri GC itu adalah keluarga kedua aku. Apalagi Gandaria City. Itu kayak rumah kedua banget ya nggak Kak Teddy? Oke, gue juga bersyukur banget sih bisa terlibat sebagai volunteer di Grow Center. Bagi Bapak Ibu teman-teman semua yang tertarik untuk bagian sebagai volunteer di Grow Center, bisa langsung hubungin ketua poolnya masing-masing untuk bisa diinfo departemen apa aja yang Bapak Ibu semua bisa join, bisa terlibat di dalamnya, dan bisa dibantu juga untuk menghubungi departemen-departemen yang terkait. Jadi langsung aja Bapak Ibu bisa colek-colek ketua poolnya, tanya-tanya. Oke, mumpung lagi ngomongin jadi volunteer, mau jadi volunteer itu harus punya cool dan harus bergabung dalam cool, bener nggak Kak Teddy? Yes. Nah, bagi jemaat yang mau bergabung dalam cool, silakan menghubungi Sekretariat Grow Center Church untuk info mengenai cool. Nih di screen udah ada ya guys. Penting banget loh dalam waktu-waktu kayak gini, pandemi kayak gini, kita punya satu komunitas yang bisa membangun, menolong, menghibur kita semua gitu. Yeah. Betul banget. It's hot outside, let's join cool. Berhubung ibadah kita udah mau dimulai nih Gak, ngobrol-ngobrolnya kita lanjutin minggu depan aja nih. Minggu depan kita akan bahas keseruan perayaan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Oke, sekian ini dulu minggu ini. Selamat beribadah dan selamat hari Minggu untuk semua jemaat Grow Center. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you.
We are a church driven by love. A love that unites everybody together. No matter who you are, you belong. We are a church driven by passion. A passion for the lost. A passion for the brokenhearted. A passion for those who are in need. We are a church driven by salvation. A church placed to heal the sick, to build faith and hope, to send people to win over the lost souls. We are Grow Center Church. Happy Sunday Growth Center dimanapun Anda berada. Mari yang di studio berikan tepuk tangan buat setiap jemaat. Let's welcome everybody. Baik yang ada di Jakarta, di Manado, di Bekasi, di bangsa-bangsa dimanapun Anda sedang menyaksikan Sunday Service at Home. Kami yang mengucapkan Happy Independence Day. Selamat Hari Kemerdekaan yang ke-75 buat Republik Indonesia. Our beloved nation. Berikan tepuk tangan buat Indonesia. Ayo type boleh Indonesia, Indonesia ya. Saya percaya luar biasa 75 tahun. Lia, what do you think about 75 tahun Indonesia? Saya belum lahir waktu itu. Tapi saya bisa merasakan bagaimana pahlawan kita berjuang untuk merebut kemerdekaan itu. Supaya kemerdekaan itu tercapai. Karena itu kita terus berdoa bagi Indonesia. Supaya benar-benar merdeka saat ini. Dari krisis ekonomi, dari COVID, dari apapun juga. Biar Indonesia maju. Dan nubuatan tentang Indonesia itu akan tergenapi. Amin, amin. Saya percaya kita terus berdoa buat Indonesia. Masa-masa pandemi ini justru kita percaya kemerdekaan akan segera terjadi. Amin. Dan hari ini kita akan diberkati firman Tuhan, bahkan perjamuan kudus kembali oleh Gembala Sidang kita, Bapak Rohani kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo. Excited, guys, so excited. Setiap bulan Pak Niko drop by, datang ke gereja kita untuk berdoa, untuk impartasi memimpin perjamuan. So good. Saya percaya kita perlu banyak perjamuan dalam masa-masa yang sulit seperti ini. Wow, kita enjoy banget minggu lalu. Ya kita our 9th anniversary. Saya percaya semuanya kita mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa dari studio kita live streaming minggu yang lalu. So by the way, guys, do you enjoy it last week? Good, okay. Sandra, kamu wish apa buat GC dalam ulang tahun ke-9? Buat GC mungkin seperti yang Ko Andi pernah sampaikan. Semoga GC bisa go crazier with our DNA. So good. Wow, what the wish daripada WL kita. Dan bulan ini, actually bunga, mulai dari minggu depan, kita memasuki 3 minggu series Strong and Healthy Relationship. Wow. Be ready guys, belajar mengenai hubungan yang sehat dan kuat ya. Jadi kalau hubungan-hubungan yang agak nggak sehat, belajar dalam 3 minggu ini. 2 minggu depan kita akan diberkati oleh Pastor Ona kita mengenai hubungan gereja dengan bangsa. Dan minggu depannya Pastor Joshua Supit akan mengajar kita bagaimana hubungan yang sehat dan kuat kepada marketplace. Supaya kita nggak salting kalau kita bergaul dengan orang-orang yang non agamanya sama dengan kita. Jadi kita punya hubungan yang sehat dengan dunia, dengan marketplace. Dan nanti pada minggu pertama bulan September, Pastor Jeffrey Rahmat akan bicara mengenai relationship among us in church. Hubungan antara kita semua dalam tubuh Kristus itu seperti apa. So 3 minggu ke depan kita akan belajar strong and healthy relationship. Wah luar biasa dan saya percaya we excited. Lia, ada pengumuman apa yang kamu mau sampaikan pada kesempatan ini? Ibadah minggu depan tanggal 23 akan dilaksanakan secara online service melalui growcenter.online pada pukul 10.30, 1 siang, 3 sore, dan 5 sore.
Rumah doa diadakan kembali secara online. Karena itu saya menghimbau Bapak Ibu Saudara, ayo ikut dalam rumah doa dengan mendaftar via WA di 0819 5588899 pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus pada pukul 10 pagi. Seluruh kegiatan diliburkan sampai pemberitahuan selanjutnya, sedangkan KUL tetap dilakukan secara online. Dan inilah sepekan online service yang ada di Grow Center Church. Persembahan dapat dilakukan secara online melalui QR Code yang ada di layar saudara atau melalui transfer bank yang ada. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih untuk generous heart Bapak Ibu Saudara yang telah memberikan persembahan. Dan yang terakhir adalah setiap pertanyaan dan informasi dapat di-email ke gc.office@growcenter.church atau via WA melalui 082 110 710 277. Dan inilah sekian pengumuman yang ada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wah, thank you Lia. So saya dan Lia sebagai lead pastor daripada Grow Center, we appreciate setiap generosity, kebaikan, kemurahan hati saudara. Without your generosity, tanpa persembahan perpuluhan dan persembahan yang khusus dari saudara, tentunya rumah ini tidak bisa berjalan. Sebab itu dalam masa pandemi ini, we really appreciate partnership antara gereja dengan jemaat dan seluruh pengerja. Saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan provisi bagi gereja yang mempunyai visi. Dan saya percaya biarlah Grow Center di rumah visi buat generasi yang berikutnya. Tunas-tunas baru akan muncul. So excited hari ini guys, we are ready to worship God. Ini hari memperingati kemerdekaan. So worshipnya kalau perlu benar-benar merdeka. Saya percaya nanti akan banyak yang dimerdekakan, disembuhkan. Are you ready guys? So let's join us worship with Grow. Mari sama-sama kita memuji kebesaran nama Tuhan. Kami bangga memilikimu Tuhan. Yang di rumah-rumah, bersama tepuk tangan penuh sukacita sama Tuhan. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaanmu, kasih-Mu nyata
your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord.
tangan kita, buka kedua tangan kita. Oh rabaya syanda bayar ala 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 bayar. Yes, terus curahkan Tuhan, terus curahkan pengurapan yang baru, pengurapan yang baru. Wow, wow, tambah-tambahkan hadirat-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, tambah-tambahkan Tuhan. More of you, more of you, more of you. More of your presence Lord. More of your wisdom God. Irabaya syanda daralaba. Mari jemaat Tuhan terus buka hatimu. Terus angkat suaramu, terus angkat suaramu. Syanda da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 . Oh, thank you Lord, thank you Lord. Yes, more, more, more. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. Sama-sama lebih lagi katakan. I need you more. Wow. More than yesterday, I need you more. Tuhan lagi tambahkan pengurapan yang atas setiap Words can say, I need you more. more God, more. Than ever before, I need you. I need you. Sama-sama kita declare. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything, Lord, as time goes by, I'll be by your side, 'cause I never want to go back to my own
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. We need you Jesus. We need you more Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik Tuhan. Kami ada saat ini karena Engkau yang sungguh baik buat kami ya Tuhan. We need you Jesus. We need you more Jesus. We know Tuhan, oh kami ada saat ini karena Engkau yang baik buat kami Tuhan. Tetaplah bersama dengan kami dan jangan tinggalkan kami ya Tuhan. Kami memerlukan Engkau Tuhan. Dan bahkan kami memerlukan Engkau lebih lagi dari segalanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami percaya Engkau berada di tahta-Mu ya Tuhan. Mengatur segala kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami pertaruhkan hidup kami Tuhan hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk umat-Mu saat ini Tuhan. Mereka yang sedang terbaring sakit di tempat tidur mereka ya Tuhan. Di kursi roda mereka ya Tuhan yang sedang menonton tayangan ini ya Bapa. Mari Tuhan Engkau datangi mereka ya Tuhan. Lawat mereka Tuhan, peluk mereka. Bebaskan mereka dari segala sakit mereka Tuhan. Sembuhkan mereka ya Tuhan. Mereka sedang dalam masalah, kekhawatiran, kesesakan Tuhan, kami percaya Engkau Allah pembebas kami. Engkau buka jalan Tuhan, berikan terobosan yang baru. Biar pintu-pintu terbuka Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk keselamatan yang Kau beri ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Harjo bersama Ibu Herbin. Berkati mereka bersama dengan keluarganya ya Tuhan. Kami percaya kuasa penggembalaan ilahi turun atas mereka ya Tuhan. Engkau akan menolong mereka ya Tuhan. Kami percaya visi sudah diturunkan untuk mereka. Engkau juga yang akan menyertai mereka dengan profesi itu ya Bapa. Berkati Tuhan 4 wakil gembala mereka ya Tuhan. Persatukan mereka Tuhan untuk melayani Engkau lebih lagi ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk lead pastor kami, Pastor Adi Cokro, Pastor Lia Cokro ya Tuhan. Kami berdoa untuk mereka bersama dengan keluarganya. Kami percaya Tuhan, kuasa dan mujizat-Mu terus menyertai semua pelayanan mereka ya Bapa. Maka Kau akan berikan, tambahkan ide-ide yang baru, kreativitas daripada Tuhan. Turun atas mereka, hikmat dan marifat-Mu Tuhan. Terus ada dalam pelayanan mereka ya Bapa. Berkati tim pastoral yang ada ya Bapa. Berkati Pastor Monty, berkati Pastor Tibi, berkati Pastor Doni bersama keluarga mereka masing-masing. Persatukan mereka dalam pelayanan di Glow Center ini Tuhan. Mencapai tujuan yang Engkau sudah tentukan buat mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami berdoa untuk Indonesia Tuhan. Mari saudara kita arahkan tangan kita ke setiap layar di depan saudara. Kami berdoa untuk Indonesia saat ini Tuhan. Kami percaya Indonesia di tangan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau mengasihi Indonesia. Dan kami percaya Tuhan Kau belum selesai berkarya untuk Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan yang ada. Berkati Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, TNI, Polri Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk lembaga legislatif, lembaga yudikatif yang ada. Dalam mereka bekerja dengan takut akan Tuhan. Tuhan akan tolong ya Bapa, mereka berikan selalu Tuhan otoritas daripada Tuhan untuk memimpin bangsa dan negeri kami. Kami percaya Tuhan Engkau belum selesai bekerja untuk Indonesia. Bahkan kami mau menyambut hari kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Kami percaya Indonesia maju, Indonesia bangkit ekonominya. Kami percaya Indonesia untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan jangan tinggalkan Indonesia Tuhan. Bersamalah dengan Indonesia Tuhan. Karena kami perlu Engkau Tuhan. Indonesia will need you more Jesus. Indonesia needs you more Jesus. In the name of Jesus, amen. Ayo, mari saudara. Mari dimanapun kau berada saat ini. Kau yang bersama dengan keluargamu. Ayo mulai bergandengan tangan. Kau yang ibadah sendiri. Mulai taruh tangan kananmu di dadamu. Ayo sama-sama sekali lagi kita berdoa saat ini. Just say, we need you more. We need you more, Lord. We need you more. Ayo sama-sama cuma bilang, kami butuh Engkau lebih lagi Tuhan. Di hari-hari ke depan, yang mungkin gak akan semakin mudah.
Shalom semuanya. 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu?" Pada saat kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus, Roh Allah masuk ke dalam hati kita. Kita adalah bait Allah. Mari kita katakan bersama-sama bahwa saya adalah bait Allah. 1, 2, 3. Saya adalah bait Allah. Sesuai dengan Roma 8 ayat 2, bahwa roh yang memberi hidup, yang ada di dalam kita, telah memerdekakan kita dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Pada tanggal 17 Agustus 2020, kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Seperti Tuhan memberikan kepada kita kemerdekaan, yaitu merdeka dari penjajahan hukum dosa dan hukum maut. Maka Tuhan sudah memberikan kemerdekaan bagi Indonesia dari segala bentuk penjajahan. Dirgahayu Republik Indonesia. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita harus melakukan seperti yang tertulis dalam Yeremia 29 ayat 7. Yaitu kita harus mengusahakan kesejahteraan negara di mana kita tinggal. Dan berdoa untuk negara kita kepada Tuhan. Sebab kesejahteraan negara Indonesia yang tercinta ini adalah kesejahteraan kita semua. Yang mau melakukan ini katakan amin. Kita sebagai bait Allah harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan hidup menurut daging. Roma 8 ayat 13 berkata, "Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup." Salah satu peran dari Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah bahwa Roh Kudus akan mengurapi kita. Pengurapan yang berasal dari Roh Kudus ini yang akan mengajar kita dalam setiap pemikiran, keputusan, dan langkah yang harus diambil. Selain itu, peranan Roh Kudus juga memberikan kepada kita kuasa untuk menjadi saksi Yesus dalam menyelesaikan amanat agung. Di dalam era Pentakosta ketiga ini, untuk menyelesaikan amanat agung, Tuhan menyediakan pengurapan dan kuasa double portion kepada kita. Kita akan melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu Dia ada di bumi ini. Bahkan hal-hal yang lebih besar. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Let the power of the Holy Spirit fall on me. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Let the power of the Holy Spirit fall on me. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Daud adalah seorang yang sangat mengasihi Allah. Daud merindukan untuk mendirikan bait Allah. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan karena Daud seorang prajurit yang banyak menumpahkan darah. Tuhan mengatakan bahwa yang akan mendirikan bait Allah adalah Salomo anaknya. Meskipun demikian, Daudlah yang mempersiapkan segala sesuatunya untuk membangun bait Allah itu. Termasuk menyediakan emas, perak, tembaga, besi, kayu, batu permata. Daud juga yang membuat blueprint. Daud berkata bahwa Tuhanlah yang memberikan ilham kepadanya untuk memberikan petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. Secara pribadi, Daud juga mempersembahkan emas dan perak untuk pembangunan itu.
Pada waktu Daud menantang bangsa Israel untuk memberikan sumbangan untuk pembangunan bait Allah, dikatakan bangsa itu bersuka cita karena mereka memberi dengan rela dan tulus ikhlas. Demikian juga dengan Raja Daud, dia sangat bersuka cita untuk membangun bait Allah yang adalah tubuh kita ini. Syarat yang utama adalah mengasihi Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, maka kita akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk membangun tubuh kita sebagai bait Allah, yaitu membangun kerohanian kita. Salah satunya dengan memberikan persembahan secara materi kepada Tuhan dan kepada sesama. Memberi kepada Tuhan dan kepada sesama bukan hanya bagi orang-orang yang berkelimpahan secara materi, tetapi juga untuk orang yang berkekurangan. Pada waktu kita memberi, seperti yang terjadi kepada Daud dan bangsa Israel, maka kita akan mengalami sukacita yang melimpah. Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang kehilangan sukacita. Itu memang rencana iblis untuk menghancurkan kita. Tetapi Tuhan memberikan kunci untuk mengembalikan sukacita itu, yaitu dengan cara memberi. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Sesuai dengan 2 Tawarikh 3 ayat 1, dikatakan bahwa Salomo mendirikan bait Allah di Yerusalem di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus. Jadi Daud yang menetapkan tempat dari bait Allah Salomo itu. Bait Allah Salomo merupakan perpaduan dari tabernakel Musa dan tabernakel Daud. Tabernakel Musa berbicara tentang hukum Allah, sedangkan tabernakel Daud berbicara tentang doa, pujian, dan penyembahan. Sebagai bait Allah, maka kita harus hidup taat kepada firman Allah dan hidup dalam doa, pujian, dan penyembahan. Saya ingat kepada almarhum Bapak Octavianus sebagai pendiri dari YPPII Batu Malang. Setiap kali saya berkhotbah di kebaktian tahunan dari YPPI di Batu Malang, beliau selalu berkata seperti ini. Di dalam ibadah itu ada 2 unsur. Unsur yang pertama, doa, pujian, dan penyembahan. Unsur yang kedua, pemberitaan firman Tuhan. Itu saja, seperti di gerejanya Pak Niko. Bait Allah Salomo berada di Gunung Moria di Yerusalem. Gunung Moria adalah tempat di mana Daud disuruh Tuhan membuat mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Setelah Daud melakukan itu, maka Tuhan mengabulkan doa Daud untuk negeri itu. Dan tulah penyakit sampar yang mengakibatkan 70.000 orang Israel mati berhenti menimpa orang Israel. Tuhan minta agar kita mempersembahkan korban kepada Tuhan. Terutama di tengah-tengah pandemi ini, supaya doa kita dikabulkan Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan, karena gereja-gereja di Indonesia pada saat pandemi COVID-19 mempersembahkan korban. Bilangan Research Center melakukan sebuah penelitian, dan hasilnya didapati bahwa sebagian besar gereja, yaitu sekitar 75%, pemasukan keuangannya menurun sampai dengan 60%. Tetapi yang luar biasa,
Justru gereja yang keuangannya menurun 40-60%, gereja itu yang paling banyak memberi. Mereka memberi kepada anggota gereja, memberi kepada masyarakat, memberi kepada gereja lain, melakukan kerjasama dengan pemerintah, melakukan pelayanan sosial. Didapati juga satu hal yang menarik. Bahkan ini bagi saya suatu fenomena. Yaitu bahwa gereja dengan jumlah anak muda yang lebih banyak. Dalam hal ini anak muda yang berusia di bawah 21 tahun. Justru gereja itu terlihat lebih murah hati dan lebih peduli. Wow! Kemudian terjadi kebangkitan gerakan doa antar denominasi yang diikuti sebanyak 83,8% gereja. Mereka melakukan apa yang dikatakan Alkitab. Mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Untuk bisa unity seperti ini, perlu pengorbanan. Saya percaya doa gereja-gereja Tuhan di Indonesia yang mempersembahkan korban seperti itu. Yang sekarang berdoa agar pandemi segera berakhir dan tidak terjadi resesi ekonomi akan dikabulkan oleh Tuhan. Haleluya! Gunung Moria juga adalah tempat di mana Tuhan meminta kepada Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Saya percaya bagi Abraham hal ini pasti sulit untuk dimengerti. Ishak diberikan kepada Abraham dan Sarah pada waktu masa tuanya, di mana mereka sudah tidak mungkin lagi mempunyai anak. Ishak adalah anak tunggal. Hati Abraham sangat lekat kepada Ishak. Dan tiba-tiba Tuhan meminta kepada Abraham agar Ishak dipersembahkan sebagai korban bakaran. Dalam hal ini, Tuhan menguji Abraham apakah Abraham lebih mengasihi Tuhan dibanding mengasihi Ishak. Ternyata dalam pergumulan yang sangat berat ini, Abraham menang. Abraham lebih mengasihi Tuhan ketimbang mengasihi Ishak. Supaya menjadi pemenang dalam pergumulan ini, perlu pengorbanan. Setelah Abraham lulus dalam ujian ini, dia diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Untuk menerima pengurapan dan kuasa double portion, Tuhan pasti akan menguji kita untuk melihat apakah kasih kita kepada Tuhan melebihi kasih kita kepada yang lainnya. Termasuk keluarga, uang, harta, kedudukan, harga diri, dan lain-lainnya. Kita harus keluar sebagai pemenang. Dalam Roma 12 ayat 1, kita diminta untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan korban yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Sebab itu adalah ibadah kita yang sejati. Untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, artinya tidak mati secara rohani, tidak suam-suam kuku, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Itu perlu pengorbanan. Tidak benar kalau ada orang yang mempunyai pengertian bahwa setelah kita lahir baru, kita bebas melakukan apa saja dengan alasan pasti Roh Kudus yang menuntun sehingga Bapa akan tersenyum. Tidak benar. Justru kita harus berusaha sungguh-sungguh untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Untuk itu perlu pengorbanan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk
kemuliaan nama-Mu. Pada awal tahun 2009, Tuhan berkata kepada saya dari Wahyu 3 ayat 11a, bahwa aku datang segera. Saya sudah sering mendengar kata-kata ini. Tetapi pada saat itu ada sesuatu yang lain. Saya gemetar. Dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, apa yang akan Tuhan kerjakan? Dan apa yang harus kami lakukan? 6 bulan kemudian, Tuhan baru menjawab pertanyaan tentang apa yang akan Tuhan kerjakan dengan berkata, aku akan mencurahkan Roh-Ku. Aku akan mencurahkan Roh-Ku. Pada saat Roh Kudus dicurahkan, akan terjadi seperti yang terdapat dalam Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Ada 3 tanda yang akan terjadi. Tanda yang pertama, anak-anak, pemuda, dan orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Katakan amin. Tanda yang kedua, mujizat akan terjadi luar biasa. Tetapi tanda yang ketiga, goncangan juga akan terjadi luar biasa. Dengan adanya 3 tanda ini, maka Yoel 2 ayat 32 akan terjadi. Yaitu bahwa akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan, mereka akan diselamatkan. Artinya, akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Pada tahun 2013, Tuhan berkata tentang pencurahan Roh Kudus ini sebagai Pentakosta yang ketiga. Ini sesuai dengan nubuatan William Seymour pada tahun 1909, yaitu kira-kira 100 tahun ke depan, yang berarti pada zaman now akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang luar biasa, yang melebihi pencurahan Roh Kudus di Azusa Street. Sejak saat itu saya terus-menerus memperkatakan tentang hal ini. Siapa yang mengira bahwa goncangan yang terjadi pada tahun 2020, pada waktu era Pentakosta ketiga, ini adalah pandemi COVID-19. Di sini jelas bahwa pandemi COVID-19 ada hubungannya dengan aku datang segera. Pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya, apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Tuhan Yesus menjawab dari Matius 24 ayat 4 sampai dengan 14, yang juga terdapat dalam Lukas 21 ayat 8 sampai dengan 19, yang intinya akan terjadi yang pertama, goncangan terhadap orang percaya. Yang kedua, goncangan terhadap semua orang yang di bumi. Yang ketiga, pemberitaan Injil di seluruh bumi. Dalam goncangan tadi, salah satunya disebutkan penyakit sampar, yang berarti COVID-19 termasuk di sini. Jadi, pandemi COVID-19 ini adalah bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Yang perlu diingat adalah bahwa yang pertama, kita tidak mengatakan bahwa setelah pandemi ini Tuhan Yesus pasti datang kembali. Dalam hal ini kita tidak pernah tahu. Yang kedua, kita juga tidak bisa berkata bahwa Tuhan Yesus pasti belum datang setelah pandemi ini, atau lama setelah pandemi ini berakhir. Dalam hal ini pun kita juga tidak pernah tahu. Yang penting adalah bahwa pandemi COVID-19 ini adalah warning kepada kita bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Kalau dalam kitab Wahyu saja, Tuhan Yesus berkata, aku datang segera sebanyak 4 kali. Waktunya sudah dekat, waktunya sudah singkat sebanyak 2 kali. Apalagi hari-hari ini. Pasti kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat-sangat dekat. Saya percaya orang yang merindukan kedatangan Tuhan, seperti pada jemaat mula-mula yang selalu berkata, Maranatha, sebagai doa dan sebagai salam, pasti akan lebih serius untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus.
Sehingga pada saat dia datang kembali, kita akan mendengar suara penghulu malaikat, bunyi sangkakala, dan mendengar nama kita dipanggil. Haleluya! Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau namaku dipanggil ku ada, kalau namaku dipanggil ku ada. Siapa yang percaya pada saat nama kita dipanggil, kita akan mendengar panggilan itu? Sebelah angkat tangan. Mari, saudara yang percaya, nyanyikan lagu ini bersama saya. Tak lama lagi kita bertemu Tuhan. Tak lama lagi kita bertemu Tuhan. Amin. Tak lama lagi kita bertemu Tuhan. Haleluya, haleluya, kita bertemu Tuhan. Haleluya, haleluya, kita bertemu Tuhan. Angkat tangan saudara. Berbahasa roh, berbahasa roh, berbahasa roh saat itu. Oh dia bahkan nama ya bala. Oh Yesus, Yesus. Tidak lama lagi kami akan bertemu dengan Kau Tuhan. Kau akan segera datang kali yang kedua. Biarlah kami boleh mempersiapkan diri Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak-Mu semua Tuhan. Pakai kami hari-hari ini untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Curahkan pengurapan buat mereka. Terima, 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 terima. Kamu berdoa dengan mereka Tuhan. Untuk menyembuhkan mereka yang sakit, yang mengalami kesusahan. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima, 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 terima. Ora labakan nama ya bala bala. Ora bala bala. Ira bala 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 bala. Oh Yesus, 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 Yesus. Oh Yesus, 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 Yesus. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata begini, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu, mari arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami ini semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau berkati, Engkau lindungi kami. Engkau juga tegur kalau kami salah. Engkau sembuhkan kami Tuhan. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Saudara-saudara, Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum perjamuan kudus dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing. Sekarang introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun kepada Tuhan. Minta ampun, minta ampun. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya, ampuni saya. Katakan demikian. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu sedang meminta ampun kepadamu.
Ampuni ya Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang saudara, mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan saudara. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur dengan suara, jangan diam. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Ucapkan syukur pada Tuhan. Ucapkan syukur. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Wow, thank you so much Pak Niko, Gembala Sidang kita, Bapak Rohani kita. Berikan tepuk tangan semua guys. Let's appreciate secara virtual ataupun yang di studio ini. Satu luar biasa kami tadi merasakan waktu Pak Niko memberikan impartasi pengurapan. Dan saya percaya setiap kali kita bisa perjamuan kudus. 2 kali sebulan, semakin sering kita perjamuan kudus, semakin kita mengerti akan pengorbanan Yesus. Sekali lagi terima kasih Pak Niko untuk stopping by di Growth Center dan memberikan pesan yang luar biasa. Haleluya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kami tak pernah lupa untuk menghimbau. Ayo Bapak Ibu Saudara yang belum pernah ikut KUL, join KUL. Hubungi nomor yang ada di bawah ini. Karena kita tahu di dalam KUL kita akan bertumbuh bersama-sama sehingga kita bisa menghasilkan buah bagi Tuhan. Dan juga jangan lupa mulai besok itu ada sepekan online service yang ada di Growth Center. Bapak Ibu Saudara bisa ikuti karena banyak sekali hal yang bisa kita dapat dan kita akan diberkati. So enjoy the Independence Day holiday tomorrow. Dan saya percaya memang kita nggak bisa lomba karung dulu, nggak bisa lomba kerupukan dulu. Tapi let's enjoy. Tapi besok ada acara khusus Level Up.
bersama dengan wali kota daripada Ambon, Bapak Richard. Yang saudara kalau mau mengikuti bisa daftar di lewat IG daripada Growth Center, acara Level Up antara gereja dan pemerintahan besok dalam rangka 17 Agustus. Yuk kita doa sama-sama, arahkan tangan saudara ke screen. Let's speak freedom. Kita ucapkan kemerdekaan untuk setiap pokok-pokok doa ini. Hurabasandaralala. Kiralabasandaralala. Dalam nama Yesus, iparku pulih dari depresi. Kaki abang iparku berjalan kembali. Pemulihan yang sempurna dari pasca operasi, pasang pen, dan bisa beraktivitas kembali. Pemulihan dari tabrakan supaya seluruh organ tubuh berfungsi. Kesembuhan bagi anak saya. Anakku sembuh dari OCD dan skizofrenia dan kembali dekat dengan Tuhan. Tuhan, aku berdoa ada proyek batu bara papaku berjalan lancar. Rumah, properti terjual. Mitra bisnis segera menyelesaikan pembayaran hutang bisnis dan tagihan terlunasi. Masalah pekerjaan terselesaikan. Punya tempat tinggal sendiri. Pemulihan ekonomi yang hilang selama ini. Dalam nama Yesus, orang tua bisa menghormati dan mengasihi sistem yang membantunya. Adik bungsu mau berjuang bagi keluarga. Papa dilembutkan hati. Mama adik menerima Yesus. Amin. Rekonsiliasi terjadi. Bisa diterima di Universitas Pajajaran. Damai sejahtera Tuhan dan perlindungan atas keluarga, terutama suamiku yang sebagai driver Grab. Suami takut Tuhan dan lebih mengasihi keluarga. Lulus ujian akhir S1, lancar dalam menjalankan proses asesmen di kantor. Dan inilah yang sudah dijawab oleh Tuhan. Hey, haleluya. Dapat proyek perdana di Bank BUMN. Haleluya. Dan juga usaha semakin maju setelah mengikuti Genesis Project. Oh, haleluya. 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 Kita bersuka cita sekali setiap kali banyak yang dijawab oleh Tuhan. So siapkan nanti saudara saat ini di rumah-rumah angkat kedua tanganmu. Karena blessing akan diberikan oleh gembala sidang kita secara langsung. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saya sekali mulai hari ini. Sampai Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Happy Sunday everybody. Happy Sunday. Happy Independence Day yang ke-75. Merdeka. God bless you. Come on, Grow. Sandra, let's worship God.